Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali di channel Mas Imam Nawawi, Jernih Berpikir, Nyata Berkarya. Dan ini saya sedang membaca salah satu artikel saya yang terbaru 23 Oktober 2024 yang judulnya adalah Sampai Kapan Terus Menyalahkan Keadaan. Jadi suatu hari seorang teman datang lalu berkata dengan suara kencang dan bergetar, "Hidupku sudah tidak berarti lagi. Orang yang kupercaya ternyata justru mengkhianatiku." Kalau dalam ilmu politik, ya ini namanya baper gitu ya. Tapi sembari saya menanti dia selesai bercerita, dalam hati saya berkata, sampai kapan kita harus terus menyalahkan keadaan? Padahal yang sebenarnya menghancurkan hidup seseorang itu bukan orang lain, apalagi keadaan. Tetapi cara berpikir kita sendiri dan cara kita merespon apa yang terjadi dalam keadaan itu. Tentu saja kalau keadaannya itu tidak sesuai harapan, umumnya orang kecewa. Dan kecewa yang diperturutkan itu akan membuat mereka bukan sekedar melemah, tapi kehilangan gairah. Dan ini betul-betul sangat berbahaya. Tetapi apakah ungkapan seperti itu bisa kita percaya? Saya kira tidak ya. Ya, bayangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mendapat perlakuan buruk dari orang-orang kafir. Beliau tidak merasa hancur itu karena orang kafir menolak, menghina, memperolok-olok, memfitnah dan seterusnya. Justru keimanan beliau kian menyala, mendorong untuk lebih bergairah dalam dakwah, mengajak orang lain dalam kebaikan dengan berbagai cara, terutama keteladanan. Terus kalau kita bayangkan juga misalnya bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta itu merasa lahir di dunia dalam keadaan negara ini dijajah kemudian putus asa, ya mereka tidak merasa perlu untuk berjuang, apalagi harus rela menjadi tahanan politik Belanda, ya diasingkan ke berbagai tempat, bukan sekali dua kali, tetapi berulang kali. Artinya apa sahabat kalian? Dalam menghadapi realita, kita seharusnya maju terus dan pantang menyerah. Kita tidak boleh terpengaruh oleh keadaan yang negatif sekalipun, tetapi kita mesti fokus pada tujuan-tujuan mulia dalam hidup ini. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, itu fokusnya terus mengasah kemampuannya, menajamkan keyakinannya, dan terus terus membenahi diri menjadi pribadi yang sangat berkualitas. Sebagai catatan, saya ulangi, menjadi pribadi yang sangat berkualitas. Kadangkala banyak waktu kita lewatkan dan kita tidak menambah kualitas diri. Nah, sahabat sekalian, kenapa kita nggak boleh menyerah atau bersandar pada keadaan? Yang namanya keadaan itu pasti berubah. Ada keadaan pagi, siang, sore, dan malam, jelas semuanya tidak sama alias berbeda. Artinya, kalau sikap dan kondisi hati kita tergantung pada keadaan, maka akan sangat lelah hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, kalau ada hal yang menyakitkan, seperti kata-kata hinaan dari orang, maka sikap terbaik kita bukan mengambil dan memikirkannya, tetapi membuang dan melupakannya. Untuk apa terus mencium bau busuk? Pasti sangat tidak enak, membuat perut jadi mual dan merugikan diri sendiri. Sampah itu pasti jelek dan bau, maka jangan dekati ya sampah itu, apalagi sampai bersimpuh di depan sampah. Kalau kita memang mau mendekati sampah, ya harus dengan ilmu sehingga kita bisa mengelola ya sampah itu menjadi barang baru yang bermanfaat. Dalam kata yang lain, keadaan akan berubah, kemudian cara kita yang semakin berbasis ilmu dalam melihat apapun potensial mengubah sudut pandang kita terhadap keadaan secara lebih menyeluruh. Kalau kita ingin bahagia, maka lupakan ucapan orang, terutama perkataan yang memang tidak layak untuk kita ingat. Buat apa mengingat ucapan buruk orang lain? Toh orang yang mengatakannya belum tentu melibatkan otaknya. Jadi, tugas kita adalah maju terus. Pesan Quran sederhana. Hudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadi, kita harus menjadi pemaaf, kemudian mendorong orang untuk melakukan yang ma'ruf, dan menjauhi orang-orang yang bodoh. Kalau Al-Quran sudah menyuruh kita menjauhi orang bodoh, buat apa lagi kita mendekati dan menyempatkan diri membahas ucapan-ucapan yang destruktif. Demikian sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.